Di antara yang sudah dipastikan kepastiannya oleh Allah kepada manusia adalah rezeki seseorang. Rezeki itu akan datang pada waktunya, di waktu yang tepat, pada orang yang tepat. Itu sebabnya ada istilah yang biasa kita dengar, rezeki itu tidak akan kemana-mana, tapi harus diusahakan di mana-mana. Dan tentu rezeki orang tidak ada yang tertukar. Allah tegaskan, hadirin, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullum fi kitabim mubin. Ayat ini Allah menegaskan tak perlu kita khawatir terkait nasib rezeki kita. Jangankan makhluk yang tersembunyi dan kecil sekalipun, Allah sudah menjaminnya. Apalagi kita hadirin sebagai manusia yang punya ikhtiar, punya akal, punya hati. Kita kerap mendengar pesan orang bijak mengatakan, Allah itu membuka mulut kita. Kenapa? Karena Allah sendirilah yang menjamin akan dimasukkan sesuap nasi. Menurut Ibnu Ajibah ketika mengomentari ayat ini, bahwa tidak ada satu makhluk atau ciptaan Allah di muka bumi ini akilan, apakah ia makhluk yang berakal, manusia dalam hal ini, au ghairahu, atau selain manusia, binatang, hewan dan sebagainya, illa 'ala Allah rizquha, kecuali Allah itu telah dan sudah menjamin dan memastikan sesuai kebutuhan mereka. Hal paling sederhana hadirin, misalkan betapa rezeki ini sudah diatur oleh Allah. Dalam sehari-hari, kadang kita menikmati mengunyah makanan itu dengan sangat enak. Kita sudah kunyah, sudah masuk di mulut. Tetapi kerap sisa makanan itu nyangkut di sela-sela gigi kita. Kalau ada makanan yang nyangkut di gigi, apa yang kita lakukan? Biasanya sisa makanan itu kita buang, tidak ditelan. Artinya apa hadirin? Walaupun apa yang kita harapkan, usahakan sudah di depan mata, bahkan sudah di mulut sekalipun, ia tak akan didapatkan, dirasakan jika ia bukan rezeki kita. Hadirin sekalian, karena itu bisa jadi bahwa rezeki sesungguhnya itu mengejar kita karena ia telah ditetapkan oleh Allah. Bukan dikejar, ia akan mendatangi. Tentu catatannya hadirin adalah hanya kepada orang-orang yang layak dan tepat untuk didatangi dengan usaha, dengan ikhtiar dan kerja keras masing-masing. Allah Subhanahu wa taala tegaskan, fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Islam hadirin itu mewajibkan atau memerintahkan kepada kita, kepada umat Islam, untuk menikmati dan mengonsumsi makanan dengan sesuatu yang halal. Halal lagi baik dengan rezeki yang diberikan oleh Allah. Jadi kata kuncinya utama adalah halal baik. Kenapa hadirin? Karena halal itu bisa saja dengan cara dan proses yang baik dan benar untuk kita mendapatkan makanan. Bukan cara mencuri misalkan, bukan menghasilkan uang itu dengan cara menipu dan membohongi orang lain. Bukan pula mendapatkan kekayaan dengan cara menghalalkan segala cara.
Atau dengan kata lain hadirin, sesuatu menjadi tidak baik karena cara-cara kita menghasilkan sesuatu, mendapatkan penghasilan dengan usaha yang melanggar ajaran agama. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dalam ayat ini pula Allah memerintahkan untuk menikmati sesuatu yang halal dan baik. Lalu Allah merangkaikannya dengan waskuru, perintah untuk bersyukur. Pertanyaannya, apa kaitan antara memakan makanan yang halal dengan perintah bersyukur pada nikmat Allah? Pertanyaan ini dijawab oleh Imam Al-Maraghi dalam tafsirnya. Alasannya adalah Allah itu menjadikan kita sebagai manusia ummatan wasatan. Umat yang tidak berlebihan, umat yang berimbang. Caranya Allah memberikan dua hak yang harus kita dapatkan dalam hidup ini. Apa hak itu? Pertama hadirin, hak jasad kita, hak tubuh kita. Maka fa'ahalalana at-tayyibat. Maka Allah menghalalkan pada kita semua sesuatu yang baik. Berarti hadirin, sesuap nasi dengan cara yang halal dan baik adalah hak yang harus didapatkan tubuh kita. Meminum sesuatu yang baik bagi tubuh, baik bagi kesehatan adalah hak yang harus didapatkan tubuh kita. Berarti itu pertanda bahwa adanya halal dan haram dalam Islam itu adalah cara Islam untuk melindungi kesehatan manusia. Yang kedua hadirin, selain hak jasad, hak tubuh kita, ada haknya ruh. Hak yang harus didapatkan batin kita. Hak yang harus didapatkan jiwa atau hati kita. Itu sebabnya amarna bisyukri 'alaiha. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mensyukuri, menikmati dengan sesenang hati apa yang ada, dan kita merasa cukup dengan apa yang sudah ada. Artinya hadirin, orang yang tidak pandai bersyukur, tidak pandai meyakinkan dirinya untuk bersyukur, mensyukuri apa yang sudah ada, itu adalah pintu seseorang bisa menghalalkan segala cara untuk membolehkan yang tidak dibolehkan oleh agama. Akhirnya apa? Menipu orang lain demi mendapatkan keuntungan besar. Memperkaya diri sendiri, korupsi karena tidak bersyukur dengan jabatan dan penghasilannya. Pantaslah hadirin, nasihat hidup mengatakan kepada kita bahwa hidup yang terasa panjang adalah nafas yang selalu bersyukur dan bersyukur. Barakallahu